Hai semua, balik lagi di PS Anime. Kali ini kita bakal ngelanjutin alur cerita manhwa Beyond Myriad People part 13. For your information aja nih guys ya. Kemarin chapternya itu kan udah update banyak kan. Ya udah Mimin bahas aja sekalian gitu. Tapi sebelum lanjut, tonton part sebelumnya dulu ya. Itu aja, mari kita mulai. Di perpustakaan, tampaklah orang ini. Ia adalah adik terkecil dari 5 saudara suku Heifei yang bergabung ke sekte milik Yifeng. Ia pun merasa sangat bersyukur karena telah bergabung dengan sekte ini. Tiba-tiba, si Pak Tua King datang dan meminta seluruh murid untuk pergi ke aula istana untuk menemui sang master. Semua murid segera berkumpul di aula istana. Yifeng pun bertanya tentang latihan mereka akhir-akhir ini. Semua murid hanya diam karena terpesona dengan sang master, guys. Dengan keheningan ini, Yifeng pun merasa curiga kalau orang-orang ini pasti sudah menipunya dan tidak menganggap serius semua perkataannya nih guys. Padahal kan takut itu loh. Ia pun meminta salah seorang muridnya untuk mengayunkan pedangnya. Murid itu pun melakukannya dengan sangat bersemangat guys. Bahkan murid lainnya pun merasakan tekanan yang sangat luar biasa datang dari ayunan pedang itu nih guys. Akan tetapi, tidak sama sekali bagi si Yifeng. Yifeng pun meminta murid lainnya untuk melawan boneka kayunya. Murid itu pun melawan boneka itu yang sama sekali tidak bergerak sedikit pun ketika dipukul guys. Lemah banget ya. Tapi sebenarnya boneka kayu itu adalah harta karun suci tingkat immortal yang ada di sini. Ya wajar nggak gerak ya. Yifeng pun meminta murid lainnya untuk mencobanya. Mulai dari dia, sampai dia ini nih guys. Yifeng yang udah nggak tahan pun berkata, "Dasar kelompok para bajingur, kalian semua sampah." Yifeng yang marah ini pun langsung menghancurkan boneka kayu itu dengan tendangannya. Ya mereka terkejut dong guys. Yifeng pun mengintip mereka dan berpikir kalau ketika ia sudah berkultivasi nanti, ia pasti bakalan mengusir pergi semua murid miliknya ini nih guys. Saking marahnya ya. Yifeng pun membubarkan muridnya. Mereka semua berniat untuk belajar dengan lebih giat lagi dengan membaca komik dan novel di perpustakaan nih guys. Tapi kalian udah ngerti kan maksudnya kayak gimana? Sayangnya si MC kita ini malah nggak ngerti dan menganggap kalau mereka itu cuma malas-malasan guys. Kasian juga ya. Sebulan kemudian di Monumen Kekacauan Xianjiang, tampaklah Tuan Misi dan si Power Rangers ini guys. Tuan Misi sangat terkejut karena mendapati bahwa tidak satu orang pun datang untuk menjadi pilarnya. Bahkan satu orang ini malah pergi meninggalkan tempat ini guys. Ia pun memanggil si Sang Satu alias yang tertua dari 5 bersaudara suku Heifei ini lewat telepati. Sang Satu pun tiba dan melapor bahwa adik kelimanya sedang menangani masalah pribadi dan akan segera kembali. Tuan Misi pun meminta Sang Satu untuk membawa adiknya kemari dengan segera. Sang bersaudara pun berdiskusi untuk membawa adiknya kembali ke tempat ini. Sang Pat pun mengajukan diri untuk menjemput Sang Lima nih guys. Ia lantas pergi menuju kota Jiangping dengan berbekal brosur yang diberikan Yifeng. Jadi 5 bersaudara itu semuanya dapat brosur ya, selebaran itu ya. Sang Pat pun menghubungi Sang Lima dan akhirnya bertemu di kota Jiangping. Sang Pat lantas mengajaknya untuk kembali. Akan tetapi si Sang Lima ini menolaknya mentah-mentah dan malah mengajak si Sang Empat ini untuk bergabung di sektenya. Sang Pat pun setuju untuk jalan-jalan terlebih dahulu di tempat ini. Sampai akhirnya ia pun tiba di sekte surga dan bumi milik Yifeng. Ia juga merasakan tekanan yang sangat dahsyat datang dari pulau ini guys. Dan tentu saja si Sang Pat ini merasa cukup gemetar gara-gara ini. Tiba-tiba seseorang datang melewatinya. Orang itu adalah ahli level tinggi di sekte ini. Sang Pat ini mengira kalau orang itu pastilah seorang tetua agung di tempat ini. Tetua agungnya si tengkorak ya. Dan ternyata ahli level tinggi yang barusan ini hanyalah seorang pendayung perahu di tempat ini guys. Sang Pat pun merasa sangat terkejut dengan semua kegilaan yang terjadi. Ia lantas melihat beberapa emak-emak yang lagi senam pagi guys. Bukan hanya itu, ia juga melihat si Pak Tua Tai yang berpose anggun di tempat ini guys. Wow. Sang Pat yang terpukau ini pun meminta Sang Lima untuk menemaninya menemui Sang Master dan bergabung ke sekte ini guys. Dengan senang hati, si Yifeng pun menerimanya sebagai murid. Ia pun memulai kehidupan bahagianya di sekte ini dan melupakan tujuan awalnya datang kemari. Setengah bulan pun berlalu. Di suku Heifei, tampaklah mereka alias para kakak tertua sedang kebingungan gara-gara kedua adiknya ini gak ada kabar sama sekali. Mereka berniat untuk mengambil teratai api merah untuk mendapatkan tubuh Extreme Flame, gitu ya katanya.
Tiba-tiba dua adiknya pun datang ke tempat ini. Mereka pun sangat senang dengan kedatangan adiknya. Akan tetapi mereka salah sangka nih guys. Si adiknya malah mengajaknya untuk bergabung dengan sekte surga dan bumi milik Yifeng. Mereka berlima pun berdebat akan hal ini nih guys. Sang satu lantas mengancam mereka dengan pilihan, tinggalkan sekte surga dan bumi atau putuskan tali persaudaraan mereka. Dan tentu saja sang 45 pun lebih memilih sektenya dan meninggalkan persaudaraan ini guys. Durhaka kau malin kundang. Setengah hari kemudian, teratai api merah pun segera mekar. Mereka ini sudah bersiap untuk mengambil teratai itu nih guys. Tiba-tiba seseorang pun datang. Dia adalah Fang Xiaotian dari cahaya pilar biru. Si Fang ini pun berniat untuk mengambil teratai api itu dari sang bersaudara ini nih guys. Ia pun menyerang 3 sang hanya dalam sekali gerakan dan berhasil mengalahkannya. Lemah banget ya. Ia pun merendahkan 3 bersaudara sampah ini guys. Tiba-tiba 2 adiknya pun datang ke tempat ini. Kedatangan mereka ke tempat ini ternyata adalah untuk pamer harta karun immortal yang mereka dapatkan di sekte surga dan bumi milik Yifeng guys. Waduh, udah kayak sultan aja ya. Sang 5 pun berkata kalau semua harta immortal itu hanyalah tumpukan sampah yang berserakan di sekte surga dan bumi milik Yifeng ini nih guys. Tentu saja mereka semua sangat terkejut setelah mendengar itu. Sang 5 pun memberikan eliksir untuk menyembuhkan luka saudaranya yang ternyata adalah makanan anjing di tempat itu guys. Waduh, ekstrim banget ya. Sang 5 pun berniat untuk membalaskan dendam saudaranya pada Fang yang sombong ini guys. Kakaknya pun menghentikannya karena si Fang ini adalah salah satu dari 234 orang terpilih untuk kebangkitan bersama Tuan Misi. Meski begitu, si Sang ini masih tetap melayangkan pedangnya pada si kampret ini dan membunuhnya tanpa ampun sama sekali guys. 3 kakak tertua pun meminta mereka untuk mengajaknya bergabung ke sekte surga dan bumi milik Yifeng. Dan tentu saja mereka menerimanya selama para kakak tertua ini mempunyai selembaran brosur yang dikirimkan Yifeng sebelumnya. 2 saudaranya pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Tiba-tiba salah satu kakak tertua teringat tentang sesuatu guys. Sebelumnya si kakak ini malah melemparkan selembarannya ke lava yang ada di gunung ini. Kedua saudara lainnya pun meninggalkannya begitu saja nih guys. Tak patut. Si kakak tertua pun nyebur ke lautan lava panas untuk mencari selembaran Yifeng yang ia buang di tempat ini sebelumnya. Waduh, kasihan juga ya. Di monumen kekacauan Xianjiang, tampaklah Tuan Misi yang berniat untuk melihat para pilihan surgawinya setelah 1 bulan berlalu. Akan tetapi, ia merasa sangat terkejut nih guys, gara-gara hanya ada 2 orang yang tersisa di pilar merahnya. Ia pun menyadari kalau suku Heifei sudah sepenuhnya menghilang. Meski begitu, masih terdapat avatar 5 bersaudara itu yang menjadi tanda kalau mereka masih hidup dan bakal balik lagi. Ternyata cuma jalan-jalan ya, gitu pikirnya. Ia pun melihat pilar biru yang ternyata udah hilang 1 guys, bahkan tanpa avatar sama sekali. Tuan Misi ini pun sangat terkejut dan membuka proyek astralnya untuk mencari kebenarannya. Ia pun sangat terkejut nih guys, karena salah satu pilar birunya itu telah mati. Yang tadi debat sama si suku Heifei itu guys. Jadi gini guys ya, 234 orang yang udah dipilih ini bakalan dipanen dalam 10 bulan lagi. Dan 234 orang ini seharusnya tidak terpengaruh oleh apapun. Intinya berdasarkan proyeksinya, 234 orang itu harusnya ada di sini saat ini juga untuk membantu kebangkitan. Gitu aja guys, simpel banget kan. Lanjut. Tuan Misi pun sangat terkejut karena rencananya bisa saja tidak berhasil nih guys. Ia nambah terkejut lagi waktu ngelihat 5 avatar suku Heifei ini sudah sepenuhnya menghilang guys. Kenapa ini? Tuan Misi sangat bingung dan merasa bahwa seseorang telah mengendalikan semuanya dari belakang, bahkan melebihi dirinya sendiri guys. Waduh, gara-gara MC kita nih guys. Tuan Misi pun memiliki rencana lainnya. Ia berniat untuk menjadikan si Power Rangers ini sebagai pengganti atas pilar biru yang telah mati. Tuan Misi juga meminta si Power Ranger ini untuk menemukan bukti-bukti autentik mengenai si X alias si Yifeng yang berani menantang rencananya. Ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk melahirkan kembali si Power Ranger. Dan inilah dia, si Power Ranger itu nih guys. Sang Power Ranger lantas pergi ke pilar cahaya untuk memulai kebangkitan. Tampak kalau si Tuan Misi pun berniat untuk membuat si Mr. X alias si Yifeng untuk menyesali perbuatannya ini. Padahal si Yifeng nggak tahu apa-apa guys ya. Setengah bulan kemudian, si Sang Satu pun akhirnya menemukan selembarannya dan bergabung dengan sekte milik Yifeng.
Mereka pun menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku bela diri yang ada di sini nih guys. Mereka pun menemukan sebuah peti dan sebuah tongkat. Dan inilah yang mereka lakukan. Kalian masih ingat nggak musiknya? Intinya kekuatan mereka itu bisa meningkat gara-gara nonton ini guys. Simple banget ya. Tiba-tiba mereka mendapat panggilan dari Bai Yao mengenai lokasi keberadaan mereka. Mereka pun meminta si Bai Yao ini untuk datang saja ke sekte surga dan bumi ini nih guys. Bai Yao yang menerima pesan itu pun berniat untuk pergi ke sana. BTW si Bai Yao ini adalah pilar biru guys. Bulan lainnya pun telah berlalu. Tampaklah si Power Ranger yang dipukul sama si Tuan Misi gara-gara banyak pilar yang udah keluar dari tempat ini guys. Tuan Misi pun menghajar si Power Ranger dan memintanya untuk segera mencari informasi. Si Power Ranger pun mencari informasi dengan berteman dengan salah seorang pilar yang ada di sana. Setelah setengah bulan berlalu, si pilar ini pun menginfo tentang alasan kepergian para pilar. Diceritakanlah kalau 60 orang mulai pergi ke lokasi penuh harta immortal alias sekte surga dan bumi milik Yifeng guys. Mereka berdua pun berniat untuk pergi ke tempat itu sambil menyelidiki tentang asal-usul pulau penuh harta itu. Mereka pun tiba di pulau milik Yifeng. Si Power Ranger memiliki rencana terselubung untuk memata-matai pulau yang membuat para pilarnya hijrah kemari. Kedatangan mereka pun disambut oleh geng ini nih guys, para pilar cahaya di monumen sebelumnya. Orang ini pun berniat untuk mengajak mereka minum-minum. Akan tetapi si Power Ranger ini berpikir untuk menolaknya guys. Di malam harinya mereka ini termasuk si Power Ranger malah mabuk di tempat ini guys. Lupa tujuan awal ya. Ia pun terbangun di pagi hari dan berniat untuk melaporkan hal ini kepada tuannya. Akan tetapi si anak ini malah ngajakin dia buat lanjut ke ronde kedua guys. Ia pun berencana untuk menolaknya. Akan tetapi lagi ia malah jatuh lagi dan mabuk-mabukan lagi di malam itu guys. Aduh. Ia pun tersadar bahwa hanya dengan minum-minum, dia ini sudah menerobos ke tahap selanjutnya. Mabuk pun bisa menerobos ya. Ia pun mengingat malam kemarinnya, kalau dirinya ini diajak temannya untuk memungut tumpukan sampah harta immortal di tempat ini guys. Dan ternyata orang ini menerobos gara-gara dapat harta itu. Ia pun berniat untuk melaporkan hal ini pada tuannya. Tapi sebelum itu, ia berniat untuk memungut lebih banyak lagi dan menerobos lebih tinggi lagi untuk melayani tuannya, yakni si Tuan Misi. 7 hari masa pemungutan pun telah berlalu. Si Power Ranger ini akhirnya bergabung dengan pulau ini guys. Ia merasakan kebebasan di tempat ini dan merasa bahwa sekte surga dan bumi ini adalah kepercayaannya. Berkhianat ya? Sebulan pun telah berlalu. Si Power Ranger masih dengan rutinitas biasanya. Ia pun menemukan jet transmisi alias telepon miliknya. Ia pun sangat terkejut dan menampar dirinya karena hampir terjerumus. Dan kocaknya guys ya, bukannya balik ke Tuan Misi, ia malah menghancurkan telepon itu. Tuan Misi yang mengetahuinya pun sangat terkejut akan hal ini. Tuan Misi pun takut kalau si Power Ranger sudah dibunuh sama si Mr. X gitu guys. Ia pun membuka proyeksi astralnya untuk mengetahui posisi si Power Ranger. Dan betapa terkejutnya ia begitu melihat kalau si Power Ranger ini malah menginjak-injak teleponnya. Kasian banget ya. Tuan Misi pun sangat kebingungan karena rencananya sudah pasti akan gagal. Jadi sebenarnya semua rencana ini ia peroleh dari Ia yang Agung, atau mungkin Tuhan di dunia ini guys ya. Ia pun mencoba untuk bertanya kembali kepada Dia yang Agung. Tiba-tiba muncullah angka yang menampilkan jumlah pilihan surga alias para pilar. Angkanya terus bertambah melewati angka 234 hingga membuat si Tuan Misi ini merasa sangat-sangat kebingungan guys. Akhirnya angkanya pun menunjukkan 9999 pilihan surga yang ada di zaman ini nih guys. Jadi alasan dirinya terkejut adalah ketika terlalu banyak pilihan surga dalam suatu zaman, maka akan ada konflik yang sangat besar guys. Bahkan lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Jadi Mimin ngertinya kayak gitu guys ya. Kira-kira bakal kayak gimana ya? Ya, kita tunggu aja ya. Di tempat lain, tampak kalau Yifeng dan Lu Kingsan sedang membahas topik yang sama. Yifeng pun menenangkan si Lu Kingsan kalau hal itu nggak bakal pernah terjadi. Ia lantas pulang memancing karena sudah hampir larut guys. Yifeng ngerti nggak sih? Ya intinya salah paham ya. Hari berikutnya, Yifeng pun merasa sangat kesal nih guys. Gara-gara semua muridnya itu malah diem di perpustakaan. Ya kalian ngerti kan kesalahpahamannya itu kayak gimana? Yifeng pun meminta Pak Tua King untuk mengumpulkan muridnya.
Mereka semua pun datang dan sangat senang karena telah bertemu dengan masternya lagi. Akan tetapi, si Yifeng ini malah menyemprot mereka semua dengan kata-kata, guys. Bahkan guys ya, ada ahli pedang yang sebelumnya ini berubah menjadi gendut cuma gara-gara diem di perpustakaan, guys. Gimana nggak marah ya? Yifeng pun mengancam mereka dan berkata, siapapun yang hanya makan dan menunggu kematian di sini, keluar! Ia pun pergi dengan penuh amarah, emang si Yifeng ya. Si Soyun pun mengerti tentang maksud dari masternya. Ia lantas mengajak semua murid lainnya untuk bersinar dan menginjak-injak benua ini. Perasaan maksudnya Yifeng bukan gitu loh. Lanjut, semua murid pun keluar untuk menundukkan benua ini. Para pak tua yang menyaksikannya pun buru-buru menelpon seluruh keluarganya agar tidak mencari gara-gara dengan murid-murid ini, guys. Saking kuatnya ya. Beberapa dari mereka berniat untuk pulang ke rumahnya dan mengambil alih istana yang ada di rumah mereka. Dalam artian menjadi raja, guys ya. Mereka semua punya tujuan yang sama, yaitu untuk membuat sang master menjadi terkesan. Mereka pun berpisah untuk mewujudkan tujuan masing-masing. Kayaknya bakalan epic, guys. Di tempat lain, tampaklah Yifeng yang merasa sangat senang karena telah menyingkirkan murid-muridnya yang pemalas itu. Setidaknya itu di pikiran Yifeng ya. Jadi diceritakan kalau cuma ada 3 murid pertamanya yang diem di sekte ini, guys. Diceritakan juga kalau jumlah murid Yifeng ini sudah mencapai 99 orang. Tinggal 1 lagi nih, guys. Ia pun merasa bahwa pintu kultivasi akan segera terbuka untuknya. Akan tetapi, 3 bulan pun telah berlalu dan jumlah muridnya masih tetap 99 orang, guys. Emang si autornya ini memang suka banget ya mengumpuskan harapan gitu. Lanjut. Meski begitu, Yifeng merasa kalau menunggu itu tidak akan bagus. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk keluar dan mencari muridnya sendiri dengan ditemani oleh geng kocaknya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar kalau murid ke-6 dan ke-7 suatu sekte telah mengalahkan bis kejam yang bernama Huang Tian. Pokoknya Huang Tian ini udah tersegel beberapa zaman dan udah pasti kuat banget, guys. Siapa yang ngalahin ya? Di tempat lain, tampaklah Yifeng yang merasa sangat kesal nih, guys. Kemanapun ia melihat, yang ia temui hanyalah orang-orang dengan kualifikasi super sampah. Susah banget ya nyari murid satu. Seorang warga kota pun memanggilnya dan menganggap kalau dirinya adalah seorang badut, guys. Karena dia itu membawa binatang sirkus. Maksudnya si geng kocak ya. Yifeng pun sangat marah nih, guys. Tapi karena mereka kultivator, ya udah gitu. Tiba-tiba sistem pun muncul dan menginfo kalau murid ke-6 dan ke-7-nya telah menaikkan nama mereka di benua ini. Yang tadi itu nih, guys. Ia pun diberi hadiah 2 poin takdir. Yifeng pun merasa sangat terkejut nih, guys. Tapi ia berpikir kalau muridnya pasti dikenal karena mereka adalah seorang pengemis makanan, guys. Semoga kalian mengerti jokesnya ya. Yifeng pun meminta sistem untuk menginfo tentang kegunaan dari poin takdir. Dengan kerennya, sistem pun menjelaskan kalau poin takdir bisa ditukar dengan item apapun di toko sistem. Intinya kayak redeem gitu, guys. Yifeng pun melihat beberapa barang atau hewan legendaris yang bisa ia tukar dengan poin itu. Salah satunya adalah kataknya si Naruto ini, guys. Bahkan ada videonya juga loh. Emang ya. Yifeng pun merasa lega karena dengan ini dia pasti bisa mendominasi dunia suatu hari nanti, guys. Ia pun sangat terkejut setelah melihat jumlah poin yang dibutuhkan untuk menukar katak ini, guys. Mahal banget lah pokoknya. Kemudian ia juga melihat kategori spesial yang bisa ditukar di toko ini. Dan itu adalah penjahat nomor 1 di dunia ini, guys. Yifeng pun merasa familiar dengan item ini. Kayak si tengkorak ya. Tapi ia berpikir, ya nggak mungkin lah item itu si tengkorak kan. Masa si tengkorak cabul sih? Gitu pikirnya. Yifeng pun melanjutkan perjalanannya sambil memaki sistem ini. Ia juga berharap kalau kumpulan sampah alias kumpulan muridnya itu bisa memberikannya ribuan poin takdir. Untuk melampiaskan kekesalannya, ia pun mengambil batu dan melemparkannya sembarang arah. Dan kocaknya, batu itu malah mengenai iblis ikan yang baru saja keluar ini, guys. Jadi iblis ini adalah iblis yang sangat kuat dan menguasai daerah ini. Ia pun mengajak saudara lainnya untuk menyerang Yifeng yang dianggapnya sangat lemah. Yifeng pun menyadarinya dan langsung melepas sepatunya untuk menggeprek para iblis lele yang ingin menyerangnya. Isi banget ya. Tiba-tiba sebuah kereta datang dan muncullah wanita ini.
Ia sangat terkagum dengan Yi Feng yang berhasil mengalahkan iblis lele kejam yang bertahan dari zaman sebelumnya. Udah tua banget guys. Tapi intinya wanita immortal ini sangat terkagum dengan Yi Feng dan langsung mendekatinya. Wanita ini bernama Yuan Jing. Dengan tiba-tiba, Yi Feng pun memeriksa bakatnya yang hanyalah super sampah guys. Yi Feng pun sangat kecewa dan ia menjelaskan kalau dirinya hanyalah membunuh seekor ikan. Jadi nggak usah berterima kasih gitu. Tapi Yuan Jing pun masih tetap ngotot untuk berterima kasih sampai membuat Yi Feng ini jadi bad mood kayak begini guys. Salah paham ya. Mereka pun berjalan bersama. Tampaklah si tengkorak yang tentu saja berusaha untuk menggoda si Yuan Jing ini. Yi Feng pun menerangkan kalau dirinya hanyalah seorang mortal dan bermimpi untuk menjadi seorang kultivator hebat. Ini jujur loh guys. Tapi Yuan Jing ini menganggap kalau si Yi Feng pasti sedang bercanda dengannya guys. Salah paham terus ya. Keesokan harinya mereka pun tiba di Kekaisaran Wutian. Lebih tepatnya di kota Yuan. Yuan Jing pun mengajak Yi Feng untuk pergi ke sungai Wenxi karena bakal ada penyalaan lentera di sore hari. Mau nggak bang? Dengan senang hati Yi Feng pun menerimanya guys. Gak senang juga sih. Lentera pun mulai dinyalakan. Tampaklah mereka yang sangat senang setelah melihat perayaan itu. Yuan Jing pun mengajak Yi Feng untuk pergi berjalan-jalan. Sembari berjalan-jalan, Yi Feng pun memeriksa bakat orang-orang yang ternyata adalah super sampah semua guys. Dia pun sampai berpikir kalau bisa saja mereka-mereka ini terlalu kuat sehingga sulit untuk dideteksi sama sistemnya. Ya, gitu. Tiba-tiba seseorang datang dan menghentikan mereka. Orang ini adalah Bai Qiqu. Tanpa meladeninya, Yuan Jing pun bergegas mengajak Yi Feng untuk pergi. Akan tetapi, si Bai Qiqu ini malah menghentikan mereka berdua nih guys. Yuan Jing pun menjelaskan kalau ia dan kakaknya si Bai Qiqu ini memang ditunangkan. Tapi sebenarnya si Yuan Jing ini sama sekali tidak setuju dengan ide itu guys. Bai Qiqu yang tidak terima pun berniat untuk menyerang Yi Feng dengan pedangnya. Ia pun mengancam Yi Feng. Akan tetapi Yi Feng ini malah menolak untuk pergi dan membuat si Bai Qiqu ini makin marah. Ditambah lagi Yi Feng ini menganggap bahwa si Bai Qiqu ini hanyalah super sampah guys. Ya emang beneran gitu ya. Ia lantas menyerang Yi Feng. Yi Feng yang menyadarinya pun segera mengambil langkah dan langsung menendang si Bai Qiqu ini sampai KO. Main-main ya. Si Yuan Jing pun merasa cukup khawatir karena hal ini bisa saja membuat masalah baru lainnya. Akan tetapi si Yi Feng merasa bodoh amat kalau semisal diserang sama keluarga Bai itu guys. Keluarga yang tadi ya. Hal ini tentunya membuat Yuan Jing makin ngefans sama MC kita guys. Keesokan harinya di wilayah private Yuan Jing, tampaklah Yi Feng yang sangat kesal nih guys. Yuan Jing pun merasa kalau si Yi Feng pasti memikirkan keluarga Bai itu karena mengunci dirinya di kamarnya nih guys. Akan tetapi sebenarnya si Yi Feng ini lagi kesel gara-gara dirinya masih belum mendapatkan murid terakhirnya setelah setengah bulan ini guys. Apain aja ya. Selain itu, ia juga kehilangan 4 koin emasnya. Kasihan banget ya. Beberapa menit kemudian, ia pun menemukan tumpukan buku miliknya yang dianggapnya sampah guys. Ia pun meminta Yuan Jing untuk membuang sampah-sampah ini. Yuan Jing pun membawa tumpukan buku itu keluar. Ketika itu juga, ia melihat geng kocak yang tengah mengamati sesuatu. Dan mereka-mereka ini tentu saja mengamati beberapa lembah dan gunung yang ada di tempat ini guys. Tapi Yuan Jing ini menyangka kalau si tengkorak ini pasti iri sama mereka karena bisa terbang guys. Padahal mah nggak gitu. Yuan Jing lantas mendoakan agar impian si tengkorak bisa terwujud suatu hari nanti. Karena di pikirannya si tengkorak ini pastilah tidak bisa berkultivasi guys. Dia nggak tahu ya. Yuan Jing pun merapikan buku milik Yi Feng di perpustakaannya. Di tempat keluarga Yuan, kabar pertarungan Yi Feng dengan si Bai Qiqu yang tadi pun telah sampai. Si Yuan Langtian ini pun meminta bawahannya untuk membawa pulang si Yuan Jing. Bawahannya pun bercerita kalau si Yuan Jing ini menolak untuk kembali. Selain itu, diceritakan kalau Yuan Jing sudah menemukan seorang ahli alias si Yi Feng ini guys. Makanya dia nggak mau pulang gitu. Karena merasa takut, si bapak Yuan ini pun berencana untuk menemui keluarga Bai dan memohon maaf. Tiba-tiba seseorang datang dan menghentikannya. Ia adalah ketua keluarga Bai dengan ditemani oleh bodyguardnya. Si ketua keluarga Bai ini pun mengajak si ketua Yuan untuk pergi bersama mencari sang ahli dan menjemput Yuan Jing. Kalian tahu nggak alasan Yuan Jing ini pengen dipinang sama keluarga Bai? Jadi gini guys,
Si Yuanjing ini memiliki fisik yang sangat spesial yang diperlukan Bai Yangchun alias calon pengantinnya untuk berkultivasi. Makanya si keluarga Bai ini ngebet pingin nikahin si Yuanjing. Gitu guys, lanjut. Mereka pun tiba di tempat Yuanjing dan Yifeng. Geng Kocak pun menyadari kehadiran mereka. Dan langsung mencegat mereka. Si keluarga Bai pun meminta bodyguard pribadinya untuk mengurus si geng Kocak dan menganggap mereka hanyalah sekumpulan sampah gak berguna guys. Ya belum tahu ya. Ketua Bai pun pergi meninggalkan geng Kocak dan bodyguardnya. Ketua Bai dan Ketua Yuan pun masuk. Ketua Bai lantas meminta si Ketua Yuan untuk mencari putrinya dan sang ahli alias si Yifeng. Ia lantas masuk ke perpustakaan dan menemukan sebuah buku. Ia pun terkejut dan merasakan kekuatan yang sangat dahsyat datang dari buku itu guys. Kayaknya ini buku si Yifeng guys. Tiba-tiba datanglah si Yuanjing yang sangat terkejut dengan kehadiran si Ketua Bai. Si Yuanjing pun berniat untuk menentang pernikahannya dengan anak keluarga Bai saat itu juga. Akan tetapi, si ketua keluarga Bai ini langsung mendekatinya dan bertanya tentang asal-muasal dari buku yang dipegangnya itu guys. Udah lupa tujuan awal ya. Yuanjing pun berkata bahwa buku itu berasal dari si Yifeng. Ketua Bai pun memastikannya lagi dan memahami bahwa si Yifeng adalah orang yang telah melukai Bai Qiqu. Ketua Bai pun pergi dengan sangat geram sementara Yuanjing berusaha untuk menghentikan Ketua Bai dari mencari si Yifeng guys. Setelah keluar dari perpustakaan, ia pun melihat Ketua Yuan yang sedang berusaha untuk mendobrak pintu kamar milik Yifeng. Tiba-tiba si Ketua Yuan ini pun dihajar sama si Ketua Bai guys. Ketua Bai lantas sujud dan menyapa sang ahli alias si Yifeng yang makin membuat mereka semua merasa keheranan. Ia pun mendengar kalau si Yifeng ini lagi tertidur pulas nih guys, sehingga mereka lebih memilih untuk pergi. Ketua Bai pun menginfo ke mereka kalau sang Kaisar Wu Tian bercerita kalau dirinya pernah terdampar di kota kecil dan bertemu dengan seorang ahli. Sang ahli ini membantunya untuk menerobos batas kultivasinya hingga menjadi sangat kuat seperti sekarang guys. Ia pun berhasil kembali ke alam void alias rumahnya sendiri. Selain itu, ia juga diberikan sebuah buku skill yang sangat kuat oleh sang ahli. Akan tetapi, sang kaisar lupa dengan lokasi kota tempatnya bertemu dengan sang ahli. Sehingga, sang kaisar Wu Tian ini pun berpesan kepada seluruh bawahannya untuk mengabarinya kapanpun itu ketika bertemu dengan ahli yang dimaksudkan. Lanjut. Ketua Bai pun mengajak mereka untuk pergi ke perpustakaan dan memperlihatkan buku yang barusan ia temukan. Dan ternyata buku ini adalah buku yang sama persis dengan yang dibawa oleh sang Kaisar Wu Tian guys. Ketua Yuan pun berpikir kalau si Yifeng pasti memiliki kekuatan yang setara dengan si Kaisar guys. Ketua Bai pun menyangkalnya sehingga membuat si Ketua Yuan merasa cukup lega nih guys. Untung gak sekuat si Kaisar. Akan tetapi Ketua Bai pun melanjutkan kalau si Yifeng ini pastilah ahli yang telah ditemui oleh sang Kaisar di kota kecil itu. Dan tentu saja hal ini membuat ketua keluarga Yuan merasa sangat terkejut nih guys. Alasannya adalah karena nama marga dari sang ahli adalah Yi. Pastinya Yifeng guys. Yuanjing pun merasa makin cinta sama si MC kita guys. Yuanjing pun menjelaskan kalau buku ini berasal dari Yifeng dan ia diminta untuk membuang sampah ini. Ya mereka terkejut guys. Mereka pun mengingat cerita sang kaisar kalau sang ahli ini selalu bertindak seolah-olah menjadi mortal dan menganggap semua harta immortal sebagai sampah. Sang kaisar pun sampai menangis-nangis karena ingin bertemu dengan si ahli itu guys. Pokoknya ini si Yifeng ya. Ketua Yuan yang sebelumnya sempat ingin mendobrak pintu kamar Yifeng pun langsung panik dan meminta bantuan kepada Ketua Bai untuk melindunginya. Ya tentu saja si Ketua Bai ini tidak bisa berkata apa-apa lagi nih guys. Kasihan banget ya. Ketua Bai pun hanya bisa berjanji setelah kematian si Ketua Yuan ini. Ia berjanji akan mengurus dan mendukung keluarga yang ditinggalkannya guys. Ketua Bai pun berniat untuk mengabari kekaisaran akan kedatangan senior dan meminta si Ketua Yuan untuk pulang ke rumah dan bersiap untuk hukumannya. Ia juga berencana meminta bodyguardnya untuk mengantar si Ketua Yuan ini guys. Tiba-tiba ia pun mengingat cerita sang kaisar kalau dirinya memiliki saudara senior yang tidak tinggi tapi sangat setia dengan sang master. Ia juga tidak bisa membandingkan dirinya hanya dengan jari milik saudara seniornya itu guys. Dalam artian saudara seniornya itu kuat banget ya. Menyadari hal ini, mereka pun bergegas pergi mencari bodyguard yang mereka tinggalkan sebelumnya dengan geng Kocak guys. Dan tampaklah si tengkorak yang telah mengalahkan si bodyguard sampai membuatnya kehilangan rambutnya
hanya dengan menggunakan satu jarinya saja guys. Kuat banget ya. Mereka pun sangat terkejut dengan kekuatan pria tertampan di dunia ini guys. Si tengkorak pun mengancam orang-orang ini hingga membuat mereka gemetar ketakutan. Akan tetapi, si tengkorak cabul ini masih punya perlakuan khusus untuk seorang wanita guys. Emang ya cabul banget. Tiba-tiba, seseorang menyerang si tengkorak dengan piring. Dan datanglah sang master yang membuat orang-orang ini menyembah dirinya. Lu ngapain? Yipeng pun memastikan kalau orang ini adalah keluarga Bai yang sebelumnya ia geprek guys. Mereka pun meminta pengampunan dengan si Yipeng ini. Akan tetapi, si Yipeng ini cukup terkejut dan memastikan lagi apakah ini keluarga kuat yang tidak bisa mengalahkan sampahnya alias si tengkorak. Gitu pikirnya Yipeng guys. Kok lemah banget gitu. Dan mereka tentu menangis menyembah-nyembah Yipeng atas nama Kaisar Wutian guys. Yipeng pun bertanya tentang si Wutian dan berusaha untuk mengingat-ingatnya. Tiba-tiba Yipeng mengancam mereka dengan pedang immortal level tingginya karena merasa dipermainkan guys. MC kita emang galak banget ya. Mereka pun teringat sesuatu dan menunjukkan foto Wutian untuk meyakinkan Yipeng. Dan Yipeng nampak familiar dengan wajah itu. Ia pun mengingat kenangannya beberapa tahun lalu sewaktu bertemu dengan Wutian yang tinggal di dojonya ini guys. Ia pun bercerita kalau si Wutian ini sangatlah tidak berguna dan sangat bodoh dalam berkultivasi nih guys. Serius? Yipeng pun menanyakan tentang hubungan antara si Wutian dengan kedua orang ini yang merupakan bawahan dari Wutian. Tapi si Yipeng ini berpikir kalau si Wutian ini pasti sangat beruntung sehingga bisa memiliki banyak bawahan yang bagus meskipun dia itu sangat bodoh guys. Sangat bodoh guys. Intinya si Yipeng ini nganggap si kaisar itu nggak berguna gitu. Setidaknya dari kacamata si Yipeng ya. Yipeng pun meminta kedua orang ini untuk menginfo kedatangannya kepada Wutian. Yipeng pun mengajak si Yuanjing untuk bermain bersama dengan Wutian nantinya guys. Yuanjing merasa sangat beruntung karena mendapat kesempatan untuk bertemu dengan si Yipeng ini. Dan Yipeng pun menambah daftar penggemar di buku catatannya. Oke banget ya si Yipeng. Di kediaman keluarga Bai, ketua Bai pun datang dan disambut oleh anak-anaknya. Ini yang kemarin digeprek si Yipeng ya. Ia pun bertanya apakah ayahnya sudah berhasil menghajar si Yipeng atau tidak. Tiba-tiba si ketua Bai ini memukul anaknya yang masih terluka ini guys, tanpa ampun ya. Sang anak pun meminta tolong pada sang kakak yang langsung menendangnya begitu saja guys. Emang gak akur banget ya. Si kakak pun bertanya tentang pertunangannya kepada ayahnya. Dan ia juga ikut digeprek sama bapaknya gara-gara ini guys. Si bapak pun memperingatinya untuk tidak pernah berpikir tentang Yuanjing atau dia bakalan mati. Ia lantas mengajak sang anak untuk pergi mengabari sang kaisar. Di sebuah medan perang, tampaklah orang ini, sang kaisar Wutian yang telah menerima kabar kedatangan si Yipeng. Ia pun menangis saking terharunya nih guys. Wutian pun meminta semua pasukannya untuk mengikutinya menemui Yipeng. Selain itu, ia juga meminta dipanggilkan seluruh saintes alias Holy Maiden setiap sekte di kerajaan ini guys. Termasuk anak dari sang penasehat ini guys. Si penasehat yang menolak pun langsung dieksekusi saat itu juga. Kasihan banget ya. Wutian pun memperingati semua pasukannya untuk tunduk pada Yipeng dan langsung pergi menuju tempat Yipeng. Sang penasihat lain pun menghentikan sang kaisar dan bertanya tentang perang dengan kerajaan Tianyu yang sedang berlangsung saat ini. Dan tentu saja si Wutian ini bodoh amat dan ingin menyerahkan kotanya yang diperebutkan itu kepada musuhnya. Apalah arti sebuah kota jika dibandingkan dengan MC kita kan. Si Kaisar Wutian pun tiba di kota Yuan bersama dengan bawahannya untuk menemui Yipeng. Wutian pun berlutut dan menangis-nangis sambil memanggil sang master guys. Yipeng keluar untuk menyambut muridnya beberapa tahun silam ini. Udah kayak reuni aja ya. Jadi diceritakan kalau kedatangan si Wutian ini berbarengan dengan munculnya si tengkorak cabul sebagai hadiah dari sistem guys. Yipeng pun menyadari cukup banyak bawahan yang dimiliki oleh si Wutian. Wutian pun berpikir kalau karirnya menjadi kaisar ini pasti bisa membuat sang master mulai mengakui kekuatan dirinya. Ia pun bertanya mengenai pendapat Yipeng tentang para bawahannya untuk membanggakan dirinya. Yipeng pun menjawab, super sampah. Hal ini tentu mengejutkan mereka sampai membuat mereka ingin gantung diri nih guys. Bodoh kuinjir. Wutian pun hanya bisa diam dan mengajak mereka untuk pergi ke kediamannya. Mereka pun tiba di tempat mewah ini. Beberapa gadis cantik pun datang dengan diiringi lagu alay yang diajarkan oleh Yipeng waktu dulu. Dan ternyata lagu alay ini juga sudah digunakan sebagai national anthem atau lagu kebangsaan di kekaisaran ini guys. Ada aja ya. Wutian pun menunjukkan para gadis yang sukses membuat si tengkorak cabul sangat bergairah.
Yuan Jing pun menyadari kalau gadis-gadis ini adalah saintes dari sekte-sekte besar yang berada di wilayah Kekaisaran Wutian, guys. Jika dibandingkan dengan gadis-gadis itu, Yuan Jing pun merasa bahwa dirinya tidak akan pernah meraih cintanya Yifeng. Kasihan juga ya. Mereka pun ditemani oleh para gadis ini nih, guys. Apalagi si tengkorak. Gila, surga dunia banget. Wutian pun ingin membuat masternya mengakuinya. Ia pun berencana untuk membeberkan identitas asli dirinya. Akan tetapi, si Yifeng ini merasa bahwa dirinya sudah tahu segalanya tentang si Wutian ini, guys. Apalagi dia pede banget loh. Sayangnya, si Yifeng ini berpikir kalau si Wutian ini pastilah seorang bos bandit, guys. Alasannya itu adalah karena para bawahannya terlihat sangat menakutkan. Dan karena ia juga diminta untuk memilih wanita yang barusan lewat itu, guys. Gitu. Jadi mereka salah paham lagi, guys. Yifeng nganggap Wutian itu bandit, dan si Wutian nganggap Yifeng itu ngerti kalau dirinya adalah seorang kaisar. Kemudian Yifeng pun meletakkan gelasnya. Ia merasa sangat kecewa dengan si Wutian dan membuat semua menjadi sangat terkejut, guys. Dalam pemahamannya, si Yifeng pun memberikan ceramah kepada si Wutian dan memintanya untuk memikirkan lagi mengenai pekerjaannya saat ini, guys. Hal ini membuat si Wutian merasa sangat meleleh. Ia pun teringat kalau selama menjadi kaisar, ia mulai kehilangan tujuan dari perjuangannya selama ini. Ia pun merasa kalau apalah arti dari menjadi seorang kaisar jika dibandingkan dengan menguasai dunia bersama dengan masternya ini, guys. Padahal Yifeng nggak ada maksud kayak gitu ya. Tiba-tiba Wutian pun sujud dan merasa tercerahkan. Setelah menghabiskan wine dan makanannya, ia lantas pergi karena merasa dirinya masih belum pantas untuk berdiri di samping masternya. Ia merasa kalau status kaisar tak berarti apa-apa di mata masternya ini, guys. Padahal kalau Yifeng tahu mah, itu pasti wah ya. Sebelum kepergiannya, si Yifeng berniat untuk mengangkatnya menjadi murid secara resmi. Akan tetapi dibatalkan karena kualifikasi si Wutian ini hanyalah sampah, guys. Sampah aja ya. Wutian pun sangat bersemangat untuk mengangkat namanya di dunia dan bisa terkualifikasi untuk berada di sisi masternya. Pokoknya epic banget ya. Tapi intinya guys ya, dari semua ini, jumlah murid Yifeng masih 99/100. Gila, susah bener ya nyari satu murid. Oke guys, karena chapternya baru update sampai 187, jadi itu dulu guys ya. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di part berikutnya, terima kasih.